Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teori bahasa otomata pertemuan 10. Yaitu bentuk normal Chomsky. Jadi itu dia penulisannya itu kita bisa nyelesain bentuk normal Chomsky itu kalau nggak ada ini produksi useless, unit sama empty. Itu ada di pertemuan 9 sebelumnya. Nah, kalau ada komponen dari ketiga ini kita harus selesain dulu gitu daripada ininya nih. Kayak aturan ininya. Nah, misalnya di sini kan kalau aturan bentuk nomor Chomsky itu dia penulisannya harus berupa sebuah terminal gitu, satu terminal atau dua variabel. Contohnya nih, misalnya ini dari A memiliki nilai BC. Nah, BC itu kan dia punya dua variabel doang gitu. A memiliki B kecil. Nah, dia cuma punya satu terminal gitu. Terus yang B memiliki nilai A aja gitu. A-nya satu terminal aja. Terus C memiliki dua variabel dan satu terminal gitu, atau satu terminal. Jadi dia masih sah. Maksudnya emang bener sah karena dia punya dua variabel, satu terminal gitu. Karena kan di sini berupa sebuah terminal atau satu terminal gitu dan atau dua variabel. Itu untuk penulisan Chomsky. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal misalnya ada S memiliki nilai B A gede, A variabel ini nggak tahu ya, di garisnya gue sebut atau A B. Terus yang A memiliki nilai BAA atau AS atau A aja. B memiliki nilai ABB atau BS atau B. Nah, di sini kita memiliki contoh soal, tapi ini anggaplah ini udah nggak ada tiga komponen ini ya. Dia nggak punya produksi useless, produksi unit, empty. Jadi dia nggak ada kaitannya dengan ini gitu. Jadi bisa langsung dieksekusi gitu. Nah, langkah-langkahnya itu ada 4 langkah ya, ada 4 langkah. 4 langkah. Jadi 4 langkah pertama itu kita nulis yang sesuai dengan peraturan penulisan Chomsky, yaitu memiliki sebuah terminal atau dua variabel. Nah, kita lihat nih. Di S kita lihat dia punya satu terminal sama satu variabel, nggak sah. Terus di sini juga sama, kayak dia nggak sah. Nah, kalau yang A belum. Nah, kalau yang A di sini kita lihat dia punya satu terminal, dua variabel tapi di satu tempat. Jadi dia punya 3 variabel dong, 3 komponen, 1 2 3. Jadi dia punya 2 variabel tapi satu terminal, satu variabel. Nah, ini ada satu terminal. Nah, ini bisa nih kita ambil. Langsunglah kita tulis A. Kita tulis yang sesuai standarnya aja gitu. A besar mempunyai nilai A terminal. Nah, di B kita lihat nih dia ada A, B enggak, BS enggak sah, B kecil oke ambil, kita taruh sini. Nah, itu untuk aturan pertama kita tulis yang sahnya aja. Yang kedua kita tulis yang enggak sah. Kan tadi kan yang enggak sah yang ini. Nah, kita tulis dah. S memiliki BA. Nah, B-nya itu B kecil itu kita tulis jadi P1. Bebas mau X1, Y1, A1. Tapi kalau kata dosennya P1. Dia kayak gini standarnya. Jadi B kecil itu kita jadi P1 sama A gedenya itu enggak ada gitu aja. Jadi yang kita rubah itu yang terminalnya. Ada juga nanti yang variabel tapi nanti lihat dulu. Nah, ini udah kelar. P1A. Di sini ada S memiliki nilai. Selanjutnya kan nih S memiliki AB. Nah, A-nya yang terminal kita rubah menjadi P2 karena P1 udah milik B. Jadi P2 milik A sama B. Udah gitu doang. Yang ketiga itu adalah A memiliki BAA. Nah, BAA berarti A memiliki nilai. Nah, karena B-nya ini udah punya B-nya itu udah rubah menjadi P1, kita tulis lagi P1 AA. Nah, tapi di sini nggak bisa karena dia 3 variabel 1 2 3. Nah, maka dari itu kita sederhanain lagi dengan cara A sama AA-nya itu kita gabung menjadi P3 gitu. AA P3 gitu. Jadi P1 sampai 3. Kan dia jadi ada 2 variabel tuh. 2 variabel aja gitu. Jadi yang ada 2 nilai gitu kita rubah menjadi pecah jadi 1 sehingga ini jadi punya 2 variabel aja gitu. Oke, setelah itu kita lanjut ke AS. AS itu karena A ini udah punya, jadi dia P2 sama S aja. Selanjutnya itu ada B, A, BB. Sama A-nya itu udah punya P2 nih. Jadi P2, BB. Wah, BB-nya ada 2 nilai nih. Kita sederhanain lagi. Jadi P4 gitu. Karena P3 udah milik AA, jadi P4. Seterusnya gitu sih. Kalau misalnya ada nambah lagi P5, P6, P7 berurutan aja. Nah, di sini setelahnya terakhirnya itu ada BS. Karena BMB memiliki BS. Berarti B memiliki, karena B mempunyai P1, jadi P1 sama S. Udah. Itu langkah 2. Nah, langkah 3-nya itu adalah kita nulis yang variabel baru tadi kayak contoh P1, P2, P3, P4. Nah, kita tulis di langkah 3 gitu. P1 kan tadi B, P2 itu A, P3 itu AA, yang gedenya, P4 itu BB. Udah, itu doang. Lanjut ke langkah 4.
ke hasil akhir gitu. Hasil akhir itu kita tulis semuanya. Nah, jadi cara nulisnya itu kita lihat nih, ini kan gue kasih dalam kurung 1, 2, 3. Jadi itu ini ngambilnya dari sini. Dari sini. Langkah pertama kita punya A memiliki A kecil, B memiliki B kecil gitu. Nah, kita tulis di sini. Nah, setelah udah kita ini kan dalam kurung 2, berarti kita ambilnya di langkah kedua. Ini nggak wajib ya, itu cuman gue opsional aja nulis biar nggak lupa. Nah, kita lihat, kita ambil yang di sini, bukan di sini. Jadi S P1A, S P2B, A. Nah, ambil yang ini, yang 2 variabel ini, bukan yang 3 variabel ini. Jadi A memiliki P1 P3 sama dengan ini juga. Ini kan B P2BB. Nah, kita ambil yang B memiliki P2 P4 gitu. Jadi kita taruh semua jebret di sini semua nih. Lihat di sini kan B P2 P4, bukan yang B P2BB, enggak. Jadi kita tulis yang 2 variabel aja, bro. Nah, yang terakhir kita tinggal taruh aja nih yang di langkah ketiga, taruh aja di sini semua. Jebret, udah kelar.